Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami terhadap perusahaan yaitu CV Anugerah Abadi Bersama dengan judul Optimalisasi Manajemen Proyek untuk meningkatkan proses pencatatan administrasi serta keuangan. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Kenneth Matteo Yonathan, Egi Alvan Ananta, Abdul Malik Rahman, dan juga Marcelinus. CV Anugerah Abadi Bersama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan hasil bumi, baik itu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga hasil bumi lainnya. Perusahaan ini pun menjual produk segar dan berkualitas yang langsung dari petani ke pembeli. Perusahaan ini pun membangun kemitraan dengan petani lokal dan memberikan kajian untuk membantu mereka menghasilkan produk berkualitas tinggi. Serta mereka pun melakukan edukasi mengenai pengemasan produk demi menjaga kepercayaan pembeli. Saat ini perusahaan telah mengirimkan produknya ke pasar lokal, supermarket, dan ekspor ke Singapura. Kemudian yang selanjutnya manajemen kualitas. Untuk mempertahankan kualitas dari produk yang dijual oleh perusahaan, perusahaan membuat sebuah SOP atau standar operasional prosedur, di mana SOP ini meliputi yang pertama, pembersihan rutin. Jadi ketika barang pesanan sudah datang dari pengirim, maka barang tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Selain itu, hasil bumi didiamkan pada suhu ruang pada saat malam hari. Ini dilakukan agar olahan bumi tidak lembab serta tidak cepat busuk. Kemudian yang kedua, pengemasan. Setelah barang dibersihkan, hasil olahan dikemas terlebih dahulu menggunakan jaring ataupun karung yang biasa terdapat di supermarket. Kemudian yang ketiga, pengecekan final. Jadi sebelum dikirim, tim khusus QA akan melakukan pengecekan terhadap kualitas dari produk hasil olahan yang akan dikirim. Ini memastikan bahwa produk yang dikirim sudah memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Penjabaran manajemen risiko. Yang pertama, risiko finansial. Terjadi penurunan pendapatan. Dampak tinggi, kemungkinan rendah. Yang kedua, keuntungan tidak maksimal. Dampak tinggi, kemungkinan sedang. Yang kedua, terjadi risiko operasional. Kelalaian pengecekan. Dampak tinggi, kemungkinan rendah. Kesalahan teknis. Dampak tinggi, kemungkinan rendah. Ukuran barang tidak sesuai. Dampak tinggi, kemungkinan juga rendah. Penyusutan dalam perjalanan. Dampaknya sedang, kemungkinan tinggi. Barang busuk, dampak tinggi, kemungkinan rendah. Selanjutnya, toleransi dan mitigasi risiko. Yang pertama, toleransi rendah pada kesalahan teknis dan berat produk. Kira-kira 10-15 gram. Yang kedua, mitigasi. Mengirim barang dengan berat lebih, pembayaran di muka, dan sistem pre-order. Nah, di sini kita masuk ke dalam struktur organisasi perusahaan yang kami wawancara. Pada perusahaan ini eh, terdapat stakeholder di mana ada direktur yang yaitu yang membawahi seluruh staff, lalu ada supervisor yang mengawasi operasional yang berjalan, terus ada accounting yang membuat invoice, terus ada sales yang menawarkan barang kepada konsumen potensial, lalu ada staff yaitu yang mengantar barang hasil olahan. Belum. Di sini eh, permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu proses pencatatan yang masih menggunakan manual dan proses administrasi dalam aktivitas transaksi keuangan yang masih dilakukan menggunakan software Microsoft Excel. Next. Oleh karena itu, kami membuat suatu proyek yaitu membuat aplikasi berbasis website, program berbasis website yang dapat menyimpan aktivitas transaksi keuangan secara menyeluruh, mulai dari budget, pengeluaran maupun pemasukan. Kemudian terdapat pengingat jika terdapat
tagihan serta dapat mencatat anggaran tiap bulannya maupun minggunya. Ini meliputi misalkan pembelian barang ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Setelah itu terdapat banyak fitur juga yang bisa dipilih eh, seperti menambah pendapatan, mencatat pengeluaran, dan eh, manajemen user yang banyak. Eh, Berikut merupakan tampilan desain dari websitenya, mulai dari halaman daftar pengguna yang awalnya itu, jadi awalnya itu kita mendaftarkan nama kita, kemudian terdapat pilihan untuk membuat budget. Budget ini merupakan anggaran dari pembelian suatu barang. Misalkan kalau budget mingguannya misalkan apa bawang gitu, maka ketika dibuat maka akan muncul budget saat ini seperti yang di bawah tersebut. Kemudian ketika misalkan kita mau menambahkan pengeluaran, misalkan kita membeli barang dari dari barang tersebut, maka kita dapat menambahkan pengeluaran di kolom sebelah kanan. Maka akan muncul halaman dari eh, ketika kita ke halaman detail dari budget, maka akan muncul detail dari pengeluarannya. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa didemokan. Baik, di sini saya akan melakukan demo dari aplikasi berbasis website tentang pencatatan keuangan yang sudah kami buat. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi pencatatan keuangan. Di sini kamu dapat memasukkan siapa nama kamu, yaitu misalkan pekerja yang bekerja untuk mencatat transaksi keuangan. Lalu ketika diklik buat akun, maka akan ditujukan ke halaman untuk eh, halaman selamat datang atau welcome yang berisi card untuk membuat budget atau anggaran bulanan maupun mingguan dari pembelian barang. Misalkan di sini saya ingin melakukan membuat anggaran untuk melakukan pembelian bawang sebanyak 1 juta. Jika diklik buat budget, maka akan muncul card untuk melakukan tambah pengeluaran serta budget saat ini, yaitu bawang yang baru saja diisi berjumlah 1 juta dan sisanya masih 1 juta. Kemudian saya akan melakukan eh, penambahan budget untuk barang kemiri sejumlah 200.000. Klik buat budget, maka akan muncul card mengenai kemiri dari budget yang baru saja dibuat. Lalu untuk menambah pengeluaran bisa dilakukan di halaman ini, halaman utama maupun halaman detail budget. Di sini saya akan menambah pengeluaran di halaman utama. Misalkan bawang kecil. Di sini saya memilih item bawang. Dan ketika dilakukan di klik tambah pengeluaran, maka akan menambahkan pengeluaran dari bawang kecil, yaitu item bawang sebanyak 50.000, dan dari budgetnya 1 juta maka akan berkurang menjadi 950.000. Setelah itu detail untuk pengeluaran dapat dilihat di sini juga dengan detail nama, jumlahnya berapa, dan tanggal dicatatnya berapa. Kemudian untuk pengeluaran juga bisa dihapus. Jadi ketika kita menghapus, misalkan kita ingin tidak jadi untuk membeli barang atau tidak jadi
melakukan pengeluaran, maka budget atau saldo yang dimiliki sebelumnya akan kembali seperti semula dan budgetnya akan eh, kembali seperti semula juga. Kemudian kita juga dapat melakukan eh, penghapusan budget di aplikasi ini. Jadi ketika diklik delete budget, kita pilih OK, maka budget yang tadinya bawang bawang sebelumnya maka akan terhapus dan hilang dari database. Lalu kita juga dapat menghapus user, misalkan user tersebut tidak aktif lagi atau sudah tidak bekerja di perusahaan, maka akan jika kita klik hapus user, delete user dan all data OK, maka akan kembali ke halaman login atau halaman sign up dari aplikasi ini. Mungkin sekian eh, flow atau alur dari aplikasi pencatatan keuangan kami. Jika ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih. Terus kemudian untuk dokumentasi ini karena kami me- apa meng, mewawancarai eh, orang yang dekat dengan keluarga saya, maka proses wawancara dilakukan secara online. Dikarenakan eh, Bapak ini sudah mengerti dari proses bisnis secara keseluruhan juga. Se- Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih.